Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat guru penggerak, khususnya Bapak, Ibu, orang tua, atau wali murid yang akan menyekolahkan putra-putrinya baik di jenjang TK, SD, SMP, SMK, maupun SMK. Saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, khususnya untuk tahun pelajaran 2025-2026. Jadi saat ini yang digunakan istilahnya adalah sistem penerimaan murid baru. Kalau dulu penerimaan peserta didik baru. Seperti apa informasi dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 ini? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Bapak Ibu calon orang tua atau wali murid yang akan menyekolahkan putra-putrinya baik di SD, SMP, SMA, ataupun SMK, sistem penerimaan murid baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 memiliki 3 jalur pendaftaran. Yang pertama adalah jalur penerimaan murid baru domisili, atau yang dulu diistilahkan zonasi, Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan jalur domisili bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru sesuai ketetapan pemerintah daerah. Jadi nanti pembagiannya sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah. Misalkan jenjang SD dan SMP nanti berarti kewenangannya adalah pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Sedangkan untuk SMA, SMK, SLB nanti kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Jalur yang kedua adalah jalur penerimaan murid baru afirmasi. Ini ditujukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu maupun penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Ini nanti biasanya yang sering digunakan atau syarat utamanya adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar dan keluarga yang masuk dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi Bapak Ibu yang misalkan nantinya ingin mendaftar jalur afirmasi tapi hanya menggunakan Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan surat keterangan tidak mampu, nantinya mungkin tidak akan bisa diterima ya. Jadi di jalur afirmasi ini hanya dikhususkan untuk yang pemegang atau yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar di jenjang sebelumnya dan keluarga yang masuk dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jalur yang ketiga adalah jalur penerimaan murid baru prestasi. Ini ditujukan bagi calon murid yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, misalkan olahraga atau kesenian ya Bapak Ibu ya. Jalur yang keempat adalah jalur penerimaan murid baru mutasi. Ini ditujukan bagi calon murid yang pindah domisili karena pekerjaan orang tua. Ini biasanya Bapak Ibu PNS atau TNI Polri ya, maupun anak guru ini ya. Jadi di mutasi ini ditujukan untuk karena pekerjaan orang tua yang berpindah-pindah, misalkan PNS, TNI Polri itu ya, dan juga anak guru. Kemudian ini adalah kuota jalur penerimaan murid baru untuk sekolah dasar. Untuk jalur domisili rentannya adalah minimal 70%, kemudian afirmasi minimal 15%. Untuk prestasi tidak ada karena mungkin dari RA atau TK mungkin tidak ada dasar yang bisa digunakan untuk jalur prestasi. Walaupun mungkin banyak sekali anak-anak di jenjang TK sebenarnya sudah memiliki bakat dan minat di bidang tertentu sehingga seharusnya bisa memilih di jalur prestasi ini ya. Kemudian ada jalur mutasi maksimalnya 5%.
persentase kuota harus memenuhi 100% ya. Artinya nanti mungkin domisili karena di sini minimalnya adalah 70%, nanti misalkan afirmasinya hanya diambil 15% dan mutasinya maksimalnya 5%, maka nanti untuk domisili bisa sampai 80%. Selanjutnya kuota jalur penerimaan murid baru jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk domisili minimalnya adalah 40%, jalur afirmasinya minimal 20%, jalur prestasi minimal 25%, dan untuk mutasi maksimalnya 5%. Persentase kuota harus memenuhi 100%. Kalau dari hitungan ini hanya 90%, maka nanti untuk yang 10% bisa berkembang di jalur domisili, afirmasi maupun prestasi sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Selanjutnya, kuota jalur penerimaan murid baru di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Untuk jalur domisili minimalnya 30%, afirmasinya 30%, prestasinya juga minimal 30%, untuk yang mutasi maksimalnya adalah 5%. Persentase kuota harus memenuhi 100%, berarti nanti untuk 5% dari kekurangan jumlah ini bisa berkembang di domisili, afirmasi maupun prestasi. Kemudian syarat umum penerimaan murid baru untuk jenjang TK kelompok A minimal usianya adalah 4 tahun, maksimalnya adalah 5 tahun. Kelompok B usia minimalnya 5 tahun, maksimalnya 6 tahun. Untuk jenjang SD usia prioritasnya adalah 7 tahun. Untuk usia minimalnya 6 tahun pada Juli tahun berjalan dan 5,5 tahun pada Juli tahun berjalan dengan syarat memiliki kecerdasan, bakat istimewa, dan kesiapan psikis. Kemudian untuk jenjang SMP syarat umumnya usia maksimal 15 tahun pada Juli tahun berjalan. Untuk lulus artinya telah lulus dari kelas 6 SD atau sederajat ya. Kemudian untuk SMA SMK usia maksimalnya adalah 21 tahun pada Juli tahun berjalan. Lulus setelah lulus dari kelas 9 SMP atau sederajat ya. Kemudian untuk SMK nanti dapat membuat syarat tambahan bagi calon murid kelas 10. Untuk jenjang SMK biasanya syarat tambahannya untuk program keahlian teknik tertentu itu adalah tidak buta warna atau surat keterangan tidak buta warna dari rumah sakit ya. Itu kurang lebih Bapak Ibu calon orang tua atau wali murid yang akan menyekolahkan anaknya baik di jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.